Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailina tabarukan bizikrihi wa ta'abudan bitilawatihi wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kunta ila sholati fakabbir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amih. Pada kesempatan ba'da subuh ini, ba'da melaksanakan salat subuh, kita duduk bersama dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan dengan ta'lim, mempelajari ilmu-ilmu agama, wawasan keagamaan kita bertambah. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan keagamaan dan mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan tentang keagamaan kita, mudah-mudahan amal ibadah kita semakin berkualitas terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, khususnya melaksanakan sholat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Yang terbaik bagi laki-laki berjamaah ada dilakukan di masjid, dan boleh juga dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang jelas, keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah sungguh luar biasa. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan, memberikan pahala kepada seluruh hambanya yang melaksanakan sholat berjamaah dengan beberapa derajat, bahkan sampai dengan 27 derajat. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri adalah 27 derajat. Sementara sholat sendiri itu pun kalau benar kita mendapatkan satu pahala di sisi Allah. Keutamaan sholat berjamaah, sebelumnya saya sedikit ada cerita. Ada seorang ulama yang dia sudah istiqomah di dalam berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah, hingga suatu waktu ba'da maghrib ada tamu. Kemudian dia layani tamu, dia muliakan tamu, karena tamu itu sendiri juga termasuk ingin berkonsultasi tentang agama. Ia layani. Singkat cerita, saking asiknya akhirnya waktu itu ternyata berlalu begitu cepat. Si tamu pamit tengah malam,
atau udah masuk malam hari ya, udah larut malam, si tamu pulang, si kiai ini merasa ada dua hal. Satu, dia merasa senang. Yang kedua, dia merasa sedih. Senangnya kenapa? Satu, karena dia sudah kedatangan tamu berbicara tentang agama, dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, adalah salah satunya fal yukrim dhaifah, muliakan yang namanya tamu. Dia muliakan, dia hargai. Yang kedua, merasa sedih. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat isya berjamaah pada waktunya. Akhirnya, singkat cerita, dia pergi ke keluarganya, atau ia datangi, ia tanya seluruh anggota keluarganya, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, adakah di antara kalian yang belum melaksanakan sholat isya? Maka jawabnya sudah semua. Salah satu caranya ia cari lagi kemana? Ke para tetangga. Dari tetangga dekat dia ketok pintu tetangga sampai tetangga yang jauh. Ternyata jawabannya semua adalah sudah melaksanakan sholat isya. Tambah sedih, kenapa? Dia kehilangan begitu banyak pahala ataupun derajat di sisi Allah. Sampai akhirnya bagaimana? Dia punya inisiatif. Kalau begitu udahlah, mau gimana lagi? Saya sudah berusaha mencari teman untuk berjamaah, tapi sudah semua. Akhirnya dia berdiri melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya pertama selesai, dia sholat isya lagi. Selesai sholat isya, terus sholat isya lagi sampai sholat isyanya 27 kali. Kenapa sampai 27 kali? Dia tidak ingin melewatkan satu pahala, satu derajat di sisi Allah kalau sholat sendiri itu benar. Sementara berjamaah dilakukan sekali akan mendapatkan pahala 27 derajat. Maka saya juga nggak mau melewatkan ketinggalan pahala 27 derajat di sisi Allah. Maka saya harus melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. 27 kali sholat isya. Capek karena waktunya juga lama. Sholatnya seorang ulama mungkin beda sama kita. Kita singkat karena dia punya keyakinan, saya takut salah, kalaupun salah nanti saya nggak dapat apa-apa. Maka sholat sesempurna mungkin demi mendapatkan pahala 1 derajat di sisi Allah. Sampai 27, capek akhirnya saking capeknya dia pun ketiduran masih di tempatnya setelah sholat. Di dalam mimpinya dia menaiki seekor kuda yang bagus. Kudanya mau kuda perang. Dalam suatu perjalanan dia kendarai seekor kuda, dia lihat di depannya ada rombongan juga yang mengendarai kuda. Rombongan dari jauh udah kelihatan. Ingin mengejar rombongan tersebut. Maka salah satu caranya, bagaimana caranya bisa mengejar rombongan yang ada di depannya yang masih naik kuda? Maka ia cambuk kudanya. Cambuk terus. Anehnya tuh kuda dicambuk tetap aja nggak bisa ngejar. Sampai akhirnya terdengar suara, wahai fulan, sampai kuda itu mati kau cambuk, maka tidak akan pernah mampu mengejar rombongan orang-orang yang ada di depannya. Ternyata artinya apa? Sampai kau beberapa kali pun melaksanakan sholat isya sampai kau laksanakan 27 kali dilakukan olehmu sendiri, tidak akan pernah mengalahkan derajat di sisi Allah, keunggulan di sisi Allah sebanyak orang yang melaksanakan sholat isya 1 kali dilakukan secara berjamaah. Ini contohnya sholat isya, tapi pada intinya adalah seluruh sholat fardu. Maka ini adalah kelebihan. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan
Para jamaah dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, terutama sholat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Atau logikanya begini, ada satu lagi, bapak punya pohon pisang, begitu punya pohon pisang depan rumah, pohon pisang tersebut pohonnya bagus, subur, dan alhamdulillah buahnya juga bagus. Sampai akhirnya pada waktunya udah tua, ada yang nawar. Kata yang nawar, kata yang beli, "Pak, ini punya bapak pisangnya." "Betul, mau dijual enggak?" "Boleh kalau masuk harganya." "Mau dijual berapa?" "Ya coba aja, saya juga kurang tahu harganya." "Gini saja," kata yang mau beli, "Pisang bapak akan saya beli kalau di rumah di sini saya bayar 10.000. Tapi lain cerita kalau bapak bawa pisang ini, bapak tebang, bawa pisangnya ke depan gang, saya bayar 270.000. Kira-kira yang waras mau ditebang di rumah, mau dijual di rumah, mending dianterin ke depan?" Anterin ke depan, harganya luar biasa, 270.000, 27 derajat perbandingannya. Tergantung kembali lagi kepada kita. Kalau kita orang yang berusaha untuk memenuhi, berusaha mencari pahala yang lebih, mencari keuntungan yang lebih, maka kita, "Wah iya Pak, saya baik, saya anterin ke depan." Kenapa? Akan mendapatkan 270.000. "Ah biasa-biasa saja." "Udah Pak, saya jual di rumah aja." "Pak, 10.000 loh kalau di rumah." "Ya nggak apa-apa lah, 10.000 juga, yang penting saya jual." Padahal kalau dijual di depan dengan dijual di depan di rumah, dengan dianterin dengan di rumah beda sekali. Kalau ngejual di rumah dengan harga 10.000 untuk mendapatkan 270.000 itu harus menjual 27 tandan pisang. Nah ini artinya apa? Ini pun sama. Orang yang sholatnya sendiri dengan orang yang berjamaah beda. Bedanya seperti itu kira-kira 1:27. Kalau satu dihargai 10.000, kalau bersama-sama dibawa ke depan dengan ada usaha melaksanakan perjalanan, insya Allah perjalanan juga perjalanan baik, segala dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita digugurkan di perjalanan menuju tempat berjamaah, termasuk tolab ilmu juga sama. Disitulah bedanya, ya. Artinya sholat sendiri kalah lebih baiknya oleh sholat berjamaah. Kira-kira begitu. Maka harganya juga beda, ya. Tentunya kalau kita ingin mencari keuntungan, pasti kita mengejar yang modalnya 1.000 tapi untungnya sampai 27.000. Ya, itulah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'in, sama kita sekalian selaku umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Idza qumta, tatkala engkau berdiri, ila sholati, untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Maka takbir ini disebutlah takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali kita lakukan pada saat kita berdiri untuk melaksanakan sholat, dibarengi dengan niat di dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyi takbiratul ihram. Takbiratul ihram seseorang dengan orang lain belum tentu sama dalam pengucapannya. Yang jelas
harus benar. Benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kalau kita membaca ataupun bahasa Al-Quran, itu harus ada ifa'nya, ada idghamnya, sebutlah tuntunan tajwidnya atau makharijul huruf. Maka supaya sempurna pengucapan kalimat takbiratul ihram, ada syarat-syaratnya. Kalau tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, maka yang mungkin kita menganggap bahwa ucapan takbiratul ihram sepele dan akhirnya mengakibatkan sholat kita tidak sah, akibat tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya kita mempelajari tentang sholat ini sungguh luar biasa. Semakin kita banyak wawasan, oh ternyata sholat saya belum bagaimana, masih bagaimana gitu, masih belum, masih jauh. Nah, apa syarat-syaratnya? Di dalam bab ataupun di dalam pasal syarat takbiratul ihram, syurutut takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Maka ke-16 ini kita harus tahu agar jangan sampai pada saat kita melaksanakan sholat diawali dengan takbiratul ihram, takbiratul ihram kita salah. Maka kalau salah, khawatir sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Rukun sholat yang keberapa? Yang kedua setelah niat. Yang jadi rukun mengucapkannya, pengangkat kedua tangannya. Yang jadi rukun sholat adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Maka harus benar pengucapannya dan tidak boleh diam saja. Kalau kita diam, separah apapun sariawan yang kita rasakan, itu tetap harus diucapkan dan terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi jangan diam aja tiba-tiba nggak baca Fatihah, pasti tanya kenapa diam aja, saya bacanya dalam hati. Tidak sah itu. Kenapa? Karena yang namanya takbiratul ihram termasuk juga Fatihah itu rukun qauli, rukun sholat bangsa ucapan, maka harus diucapkan, harus dibaca oleh lidah kita, oleh lisan kita. Kan saya di hati, kalau di hati itu bukan pakai diucapkan. Yang bangsa hati rukun qalbi adalah cuma niat, niat saja. Jadi jangan niat baca sholat, rukun sholat, takbiratul ihramnya di dalam hati, itu mah bukan, tapi harus diucapkan. Apalagi seorang imam, suaranya harus lebih tinggi, lebih keras dibanding dengan makmum. Surutut takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Antaqwa halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama, takbiratul ihram diucapkan ketika berdiri dalam sholat fardu. Sebenarnya bukan hanya sholat fardu, sholat apa saja ya, bagi yang mampu. Cuman kalau di dalam sholat fardu itu berdiri jadi rukun. Rukun yang ketiga ba'da takbiratul ihram. Dan yang keempatnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai takbiratul ihram ini dilakukan oleh kita sebelum kita berdiri sempurna. Artinya memang berdiri sempurna setelah takbiratul ihram, tapi paling tidak sebelumnya kita memang sudah benar. Contoh begini kira-kira, kita melaksanakan sholat berbeda dengan berdiri selain melaksanakan sholat. Saya juga sekarang berdiri, tapi pada saat saya berdiri melaksanakan sholat maka berdirinya harus beda. Jadi kadang-kadang ada yang begini datang, ini biar saja belum ya, bahkan setelah berdiri sholat baru ada yang baru pegang ini, takutnya ada rambut, atau mungkin karena di perjalanan baru beresin sarung, itu udah berdiri. Banyak gerak setelah kita takbiratul ihram, bahaya.
karena bisa mengakibatkan apalagi sampai 3 kali berturut-turut membatalkan sholat kita. Makanya harusnya bagaimana? Sebelum kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, beres-beres maka kita hadapkan secara sempurna, semua menghadap kiblat. Udah selesai diam, Allah, nah niat di dalam hati baru Allahu Akbar, beres. Jadi jangan setelah kita takbiratul ihram karena tergesa-gesa alasannya. Demi mengejar imam bismillahirrahmanirrahim datang baru beres. Atau gimana? Jangan, harusnya sebelumnya udah sempurna aja kan dulu. Ya. Jangan sampai kita nanti beres-beres rapi-rapinya setelah kita takbiratul ihram. Bisa mengakibatkan ada pergerakan-pergerakan kita di luar sholat. Ya. Maka takbiratul ihram, kembali saya tegaskan, takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang dilakukan oleh kita selain perbuatan sholat, pekerjaan sholat. Maka kayak gerak-gerak tadi itu bukan pekerjaan sholat, karena pekerjaan sholat adalah takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, itulah pekerjaannya. Nah, hati-hati. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah, mengucapkan lafal ataupun lafaz takbiratul ihram hendaknya diucapkan dengan bahasa Arab. Wajib. Tidak boleh selain bahasa Arab. Sekalipun bahasa internasional, bahasa Inggris misalkan. Saya mah nggak bisa bahasa Inggris. Saya mau pakai bahasa daerah, repot. Nanti beda-beda. Imamnya orang Sunda, makmumnya orang Padang, ada orang Jawa. Nanti beda-beda takbiratul ihramnya. Pakai bahasa sendiri. Kata orang Sunda, imamnya Allah nu agung. Kata orang Padang, saya mah orang Padang, Allah nan gadang. Orang Jawa nanti nyaut lagi, orang Batak nanti nyaut lagi, beda-beda. Maka sama semua. Wa antakuna bil arabiyyah, hendaklah atau bahkan wajib menggunakan bahasa Arab, hanya satu bahasa. Ya, karena kalau bahasa Arab itu ada makhrijul hurufnya, ada ilmu tajwidnya. Kalau bahasa kita nggak ada. Bahasa Inggris, bahasa daerah kita nggak ada. Bahkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah kita yang biasa. Contoh, sama walaupun penyebutannya tulisannya Allah, tapi penyebutannya biasanya beda. Contoh misalkan di orang Sunda, ya Allah gitu. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya. Dalam keadaan di luar sholat, ya silahkan, karena mungkin kebiasaan. Tapi pada saat di dalam sholat beda. Ya, karena dengan mengucapkan seperti itu salah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa antakuna bilafzil jalalah. Yang ketiga, hendaklah pengucapan lafaz takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah, Allahu Akbar. Tidak boleh lafaz Allah diganti dengan lafaz yang lain, sekalipun banyak nama-nama selain Allah. Asmaul Husna ada 99. Saya mau ganti saja dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar, Al-Malik Al-Qudus As-Salam, yang lain. Tidak boleh, tetap tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Hanya Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah. Wa bil lafzi akbar, dan dengan lafaz akbar, sekalipun ada sinonim dari kata akbar. Apa contohnya? Azam, maha agung. Saya mau diganti Allahu azam, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan kalimat atau kata-kata selain itu, apalagi dengan bahasa daerah. Bahasa Arab saja banyak sinonimnya yang sama, tidak boleh, apalagi dengan bahasa kita, bahasa daerah. Kan sempat ada, bahkan diterjemahin Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, kita nggak usah. Ya. Karena sholat dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain, tidak dengan bahasa daerah. Wa tartibu bainal lafzaini. Yang kelima, tertib antara kedua lafaz itu. Artinya lafaz Allah dengan akbar, dua kata ini tidak boleh ditukar. Saya mau akbarullah, tetap Allahu akbar. Mana yang harus diucapkan pertama dan mana yang harus diakhirkan? Ya Allah ucapkan pertama, akbar yang kedua. Tidak boleh dibalikan. Walaupun artinya hampir sama. Allahu akbar, Allah maha besar. Akbarullah, yang maha besar Allah. Kan gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat takbiratul ihram yang lain, wa alla yamudda hamzatal jalalati. Tidak memanjangkan hamzah lafaz Allah. Begitu Bapak mau salat, Allahu akbar. Tidak boleh. Walaupun mungkin pada saat ada yang baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allahnya panjang. Di dalam baca salawat, di luar salat ya silahkan. Tapi pada saat salat jangan. Kenapa? Rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Sempurna takbiratul ihram, insyaallah yang lain pun bagus. Ini mah yang penting baca Fatihahnya bagus, takbiratul ihramnya jelek. Nah, maka harus diawali dengan sesuatu yang baru, bagus. Bagus di awal, insyaallah kesananya. Jadi wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah pada lafaz Allah. Allah. Wa adamu maddi ba'in akbar. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan ba lafaz akbar. Kadang-kadang masih ada yang terdengar, ada yang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan begitu. Ya kalau memang dia belum tahu ya boleh. Tapi jangan dilakukan pada saat takbiratul ihram. Yang jelas bisa salah kita nanti. Allahu akbar. Dan kita juga tidak boleh ketukar ya antara qaf, kaf dan kha. Bunyi kha akbar. Ada kalau qaf akbar. Nanti akan beda maknanya. Walaupun kita tujuannya takbir, tapi penyebutannya salah. Nah ini bahaya. Ya, bisa yughayyirul makna, merubah makna. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa adamu madin akbar, tidak boleh menambah atau memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Beda. Bunyi qaf akbar. Akbar itu dikata kuburan. Akbar pakai kaf berarti maha besar. Kalau akbar pakai ho, kabar nantinya, berita. Kan beda tuh. Makanya jangan salah kita. Wa alla yushaddidal ba'a. Kemudian tidak boleh menambahkan seolah-olah ada tasdid di atas huruf ba. Gimana contohnya? Allahu akbar. Itu kadang-kadang kalau ada yang pasti Idul Adha, Idul Fitri, takbiran Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, mungkin pada saat takbir ya nggak apa-apa, tidak batalkan sholat gitu kan. Tapi sebaiknya baca sesuai dengan yang benar, dipakai di sholat. Allahu akbar. Nah, tidak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bar udah aja. Tidak ada tasdid, tidak ada panjang. Nah ini. Kemudian penyebutan lafaz Allah. Nih, kita lupa saya lewat. Lafaz Allah ada begini. Ada orang
ditanya, siapa Tuhan kita? Allah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi menyebutkannya tujuannya benar, takbir Allahu Akbar, tapi cara menyebutannya karena ini adalah bahasa Arab, maka harus sesuai dengan kaidahnya. Jadi bukan Allah, bukan sambari monyong, bukan, tapi Allah, 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 Allahu Akbar. Jadi bukan Allah. Siapa Allah? Ada lagi, saha Allah. Kan ada yang kayak gitu. Bahkan kita suka gak sengaja ya kalau lagi bercanda tuh Allah. Tidak boleh. Allah itu mah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Lafaz Allah sudah dibakukan di bahasa Indonesia. Allah. Keserimpet atau mungkin lagi, mohon maaf ya, spontan, tidak ada tujuan sama sekali, lagi main bulu tangkis atau apa ya, Allah, aduh, padahal bagusnya mah Allah gitu. Nah, jadi tidak boleh menambahkan wa alla yushaddida ba'al akbar, tidak boleh menambahkan seolah-olah ada tasdid di atas huruf ba. Wa alla yazida wawan sakinatan aw muhataharikatan bainal kalimatain. Yang kesembilan, tidak boleh menambahkan huruf wawu. Wawu itu sukun atau mutaharikatan atau yang berharokat. Di mana bainal kalimataini, antara dua kata. Mana kata pertama? Allah, yang kedua akbar. Ditambah di tengahnya Allahu akbar. Tidak boleh. Ya. Udah aja segitu. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Yang panjang, panjangin. Allah, lohnya yang panjang. Pada lafzul jalalah. Wa alla yazida wawan qabla jalalah, atau ditambah lagi nih di depannya, di depan lafaz Allah ditambahin huruf waw. Yang tadinya Allah ditambah waw berharokat jadi wallah. Wallahu akbar. Tidak boleh. Mau wallahu, mau wallahi. Wallahi berarti wawnya waw qasam. Wallahi, bersumpah. Demi Allah. Makanya kalau orang untuk lebih yakin kepada yang nanya ke kita, apalagi nginterogasi, nuduh, wallahi. Wallahi saya. Wallahi. Karena huruf qasam ada 3, ada waw, ada ta, ada ba. Wallahi, billahi, tallahi. Cuman diantara kita yang paling masyhur ya wallahi, huruf sumpah. Maka Allah pun bersumpah di dalam Al-Quran banyak dengan makhluknya. Wal asr, was samai wad duhaha, wal ardi. Disebut di situ banyak. Was samai dzatil burud, was samai wat tariq. Banyak sumpahnya Allah. Kemudian wa alla yaqifa baina kalimat takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti antara kedua kalimat itu dengan berhenti yang panjang ataupun berhenti yang pendek. Jadi pendek nggak boleh, apalagi panjang gitulah. Contoh, Allah akbar. Ada yang berhenti pengen panjang tapi berhenti. Allah wakaf berhenti. Hu akbar. Itu hu-nya kemana? Allahu akbar. Ini Allah berhenti, tiba-tiba kedengaran hu akbar. Ya sekemampuan kita aja, jangan dipanjang-panjangin banget, apalagi sampai terputus bacaannya. Waqaf berhenti, tidak boleh. Pendek tidak boleh berhenti, apalagi yang panjang. Allahu akbar. Nah, pada saat azan nih, contoh di azan. Kalau azan kan dibacanya 2 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu boleh? Boleh. Karena mungkin 2 kali itu mah. Tapi pada saat diwasolkan, kalau di azan juga
jangan menghilangkan harokat dari huruf di atasnya. Contoh, Allahu. Yang kedua, akbaru, akbari. Akbaru. Allahu akbaru. Nah, kalau diwasalkan, dibacanya 2 kali pada saat azan, Allahu akbarullahu akbarullah, jadi diwasal. Allahu akbar Allah, tapi enggak napas, tapi enggak diwasal. Udah wasal mah jangan disukunkan huruf ro-nya, tapi didomahkan. Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini azan juga sama, tidak boleh yang panjang dipendekin, begitupun sebaliknya. Yang panjang hanya lafaz Allah, Allahnya saja, yang lain mah tidak panjang. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-12, hendaklah terdengar ucapan takbiratul ihram oleh diri sendiri. Kalau kita sholat sendiri itu kan tidak kenceng. Beda pada saat jadi imam berjamaah, kita paling terdengar oleh kita sendiri. Jadi seolah-olah kita berbisik dan didengar oleh kita, walaupun mungkin bisikan kita tidak didengar oleh orang lain. Jadi harus terdengar, diucapkannya oleh kita terdengar. Jadi jangan diem saja. Makanya kalau diem saja nanti bukan termasuk apa? Bukan termasuk rukun qauli. Nanti masuknya rukun qalbi, padahal rukun qalbi cuma ada 1, yaitu niat saja. Waduhulil waqti fil muwaqqati, sudah masuk waktu mengenai sholat yang berwaktu. Sholat yang berwaktu ya sholat 5 yang fardu ini kan berwaktu. Waktu zuhur ya waktunya kita udah tahu. Waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh udah jelas waktunya. Di sholat sunat juga sama. Sholat sunat yang berwaktu itu kan diantaranya sholat apa? Sholat Id, atau sholat Idul Adha, Idul Fitri, ada lagi sholat istisqa, itu berwaktu. Sholat sunnah yang berwaktu. Sholat sunnah istisqa itu sholat apa Pak? Sholat sunnah minta. Sekarang istisqa jangan ya. Banjir gitu. Kalau kita sekarang sholat istisqa, wah yang ada aja udah gak ketampung sekarang. Ya Allah. Sholat minta hujan pada saat kemarau, udah panjang, kerasa, udah pada gak punya air, kita sholat sunnah istisqa. Atau sholat sunnah gerhana ya. Sholat sunnah gerhana, sholat sunnah yang berwaktu. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah gerhana sekarang. Jangankan sekarang, gerhananya sudah selesai. Gerhana misalkan pukul 21, tiba-tiba sudah selesai jam 10. Waduh, mau sholat gerhana, udahan gerhananya. Karena sholatnya berwaktu. Waktu terjadi gerhana. Di musim hujan mau sholat istisqa, karena berwaktu. Di musim kemarau itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mungkin sholat duha. Sholat duha juga sholat yang berwaktu ya. Jadi begitu Bapak selesai sholat zuhur, sholat sunnah lagi, Pak banyak amat sholat sunnahnya, saya sempat sholat duha sekalian. Sholat duha ba'da zuhur. Kemudian wa iqa'uha halal istiqbali. Selesai jatuhnya takbiratul ihram itu ketika kita sudah menghadap kiblat ya. Seperti tadi, makanya begitu kita berdiri Allahu Akbar, udah sempurna menghadap kiblat. Jangan baru agar igir gerak-gerak ingin baru oh ini kiblatnya ke sini. Kadang-kadang kan gini, Pak. Di suatu masjid mungkin ini juga sama ya. Masjid nggak murni lurus gitu kan ya. Agak nyerong, makanya lihat sejadah sini agak nyerong ke sebelah kiri. Agak miring sebelah kiri. Nah, ini kadang-kadang makmum kan sama aja makmum mah. Imam oh ada isyarat, oh sajadahnya begini. Orang yang sudah di sini insya Allah pada tahu,
Oh, ini setiap sholat pasti agak miring, misalkan ke arah kanan, kiri ya, ke arah kiri sedikit. Tapi orang yang baru, ya lurus aja. Ini maklum. Nah, kita kadang-kadang kita juga ada lupanya, begitu masuk karena arahnya begini, udah aja begini. Apalagi masuk, Allahu Akbar. Tiba-tiba baru ingat, baru ada begini. Nah, harusnya dilakukannya kapan? Sebelumnya. Maka kita, ya istilahnya menurut saya itu lembutnya, babadagna, semua kumpul dulu lah, itu mau sholat kita. Artinya menghadirkan hati, menghadirkan badan, semua paling tidak udah kita hadapkan ke kiblat. Jadi jangan sampai setelah kita takbiratul ihram baru berubah mencari arah, oh iya ke sini ya. Nah, paling tidak udah kita yang sudah tahu pasti udah begini, tapi yang belum tahu atau bahkan yang sudah tahu pun kadang-kadang ya kita lupa, ya Allah iya ke arah sana ya. Itu ingatnya baru. Wa la yukhilla biharfin min hurufiha, tidak merusak kepada salah satu huruf dari huruf-hurufnya. Jangan sampai keliru, mana bunyi hamzah, mana bunyi ha, dengan ha harus beda. Allahu Akbar, jangan diganti hamzah pakai ain atau Allahu, haknya diganti hak besar jadi hak kecil. Allahu atau kaf diganti kop atau diganti dengan kha. Nah, ini bahayanya apa? Yughayyirul makna, bisa merubah makna. Kita salah nyebut, Pak, tujuannya bagus, salah nyebut bahaya ke orang aja. Kita mau muji malah ngehina, kan salah tuh. Artinya memuji tapi isinya malah hinaan. Nah, ini salah. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratul imam. An takbiratil imam yang ke-16 terakhir, makmum bertakbiratul ihram setelah si imam selesai. Nah, ini kalau kita berjamaah maka imam takbiratulnya sudah selesai, baru si makmum. Selesainya di mana? Selesainya udah baru makmum. Allah. Jangan kadang-kadang imamnya panjang. Allah. Si makmum udah ngikut Allah. Nah, ini mah bareng jadinya. Ya. Imam masih panjang lagi nafasnya Allah, karena menghadirkan niat Allah. Dia udah bengek, makmumnya udah pendek, akbar duluan, jadi imamnya di belakang. Ya Allah. Nah, ini tidak boleh mendahului. Jangankan mendahului, bareng saja nggak boleh. Harusnya kapan? Imam Allahu Akbar baru Allah. Kan kita juga makmum harus tahu ada imam yang tidak sekali takbiratul ihram, Pak. Karena belum menghadirkan antara hati, lisan dan apa ya? Semuanya berjamaah gitu ya. Allah. Dia turun lagi. Allah. Karena belum hadir. Wah, susah banget nih masuk ke husuknya. Karena husuk pertama insya Allah awal kesananya. Paling tidak saya husuk di takbiratul ihramnya lah. Allah. Allah, dikira yang belakang udah. Allahu Akbar. Kedengar lagi Allah. Belum. Diteruskan si makmum. Udah gak ikut berjamaah. Batal berjamaahnya si makmum. Kenapa? Karena mendahului imam. Makanya jangan terlalu buru-buru lah. Terlalu buru-buru itu dalam artian apa? Jangan sampai kita bareng. Lihat dulu. Makanya sunnah si imam itu keras suaranya, lebih keras. Kenapa? Takutnya seperti itu. Kedengaran pertamanya Allah, kesininya agak turun. Allah. Dikira mau ruku. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jadi tidak boleh mendahului, tidak boleh bareng. Ada memang pekerjaan yang bareng antara makmum dengan si imam, bahkan sunnah. Apa?
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bareng tuh antara suara imam dengan suara si makmum melafalkan, mengucapkan kata amin. Itu doang yang barengnya sunnah. Kalau pekerjaan jangan mendahului imam. Makmum, innama ju'ilal imamu liyutama. Pastinya dijadikannya seorang imam itu liyutama, untuk diikuti. Artinya gerakan-gerakannya harus duluan yang namanya imam, karena yang ngikuti namanya makmum, ada di belakang. Kepala duluan, baru badan nama ekor. Jangan badan dulu atau ekor dulu. Ya. Nah itulah. Faiza kabbaro, maka tatkala selesai, maka apabila telah selesai, kabbaro itu kan fi'il madi, menunjukkan sesuatu yang sudah. Faiza kabbaro, maka apabila telah selesai si imam, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian semua. Jadi sudah selesai. Wala tukabbiru, janganlah kalian bertakbir hatta yukabbira, sehingga si imam selesai bertakbir. Jadi selesainya Allahu Akbar, baru tuh kita takbir. Tidak boleh mendahului. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram, supaya takbiratul ihram kita sempurna, supaya rukun salat yang kedua ini sempurna, dan insya Allah kalau sudah sempurna, maju ke Fatihah, maju ke ruku yang tidak dan yang lainnya insya Allah. Jadi salat kita itu sebenarnya tergantung di awal. Kalau di awalnya baik, ya insya Allah. Awalnya khusyuk, maka kita berusaha menghadirkan khusyuk pada saat takbiratul ihram, bahwa kita menghadap Allah dalam keadaan salat itu. Allah, maka di hati. Makanya rukun kolbi, niat itu cuma satunya di depan doang. Kesananya mah udah. Kalaupun kita sambil baca Fatihah, menerjemahkan di dalam hati dalam rangka untuk mendekatkan diri supaya lebih khusyuk, tidak kemana aja pikiran, bagus. Tapi bukan rukun. Rukunnya adalah mengucapkan Fatihahnya. Kita menerjemahkan Allahu Akbar, dalam hati Allah Maha Besar. Itu bukan rukun. Mengucapkan Allahu Akbar itu yang rukun. Makanya syaratnya sampai ada 16. Tidak boleh ada tasdidnya, tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah pada lafaz Allahnya dengan harus bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain. Harus dengan lafaz akbar, tidak boleh dengan kata yang lain. Tidak boleh ada tasdid di atas huruf ba, tidak boleh memanjangkan huruf ba. Itu tidak boleh ada berhenti antara dua kata Allah dan akbar. Makanya insya Allah wawasan kita bertambah, jangan sampai nanti kita salah. Ya, kalau salah, ya tujuan kita sih benar, tapi kalau dilakukan dengan pekerjaan yang salah, nah khawatir ujung-ujungnya kita, mohon maaf, tidak mendapatkan apa-apa dari sholat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi seluruh jamaah. Mudah-mudahan dengan tambahnya wawasan keilmuan kita tentang salat, mudah-mudahan salat kita salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan salat kita salat yang lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sedikit tambahan, nanti di Fatihah juga kan kita harus benar-benar teliti, ada huruf-huruf yang bertasdidnya, ya. Jangan sampai nanti huruf-huruf di Fatihah ini seolah-olah nggak ada tasdidnya, atau menghilangkan tasdid salah satu huruf yang berapa tuh tasdidul Fatihah? 14 ya, ada 14 tasdid Fatihahnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.